Pak Selamat Menko, siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin, Pak Menko, mohon maaf lahir dan batin dari press room ini. Saya Said Muhyiddin dari Sekretariat Kabinet, Pak Menko. Ya. Ingin meminta penjelasan dari Pak Menko terkait dari hasil rapat terbatas yang barusan diselesaikan. Teman-teman media sudah menunggu di sini dan juga barangkali nanti ada tanya jawab dengan teman-teman media, Bapak. Ada pertanyaan yang disampaikan. Baik, Pak Menko, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih teman-teman media. Dan saya didampingi oleh Pak Menteri PUPR. Dapat dilaporkan dalam rapat tadi, dilaporkan kepada Bapak Presiden bahwa dari 223 proyek itu sudah 88% tahap yang sudah selesai adalah 92 proyek. Kemudian dari 92 proyek itu 27 dari tahap konstruksi dan 98 yang 27 sudah konstruksi selesai dan beroperasi, sedangkan 98 proyek dalam proyek progres dari konstruksi itu sendiri. Kemudian ada program kebijakan pemerataan ekonomi, di mana 3,96 juta lahan sudah tersertifikasi, kemudian legalisasi lahan transmigrasi sebesar 84.653 hektar, kemudian perhutanan sosial itu 3,43 juta hektar, dan 15.814 permajaan perkebunan sawit, dan juga tadi dilaporkan mengenai rencana revitalisasi penanaman sawit rakyat. Dan kemudian juga terkait dengan program ketenaga listrikan 35 gigawatt, itu 6.811 megawatt telah beroperasi, di dalam konstruksi sebesar 20.168 megawatt, kemudian 6.678 sudah memiliki power purchase agreement, kemudian 829 megawatt dalam tahap pengadaan dan 734 megawatt dalam tahap perencanaan. Nah, kemudian tadi juga disampaikan bahwa kriteria proyek strategis ini mempunyai peran terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, kemudian dampak positif terhadap lapangan kerja, terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan juga sustainabilitas daripada lingkungan hidup, dan juga selaras dengan sektor-sektor lain, terutama pembangunan infrastruktur, dengan kawasan industri, kawasan pertumbuhan ekonomi, kawasan wisata, dan proyek didistribusikan secara nasional. Dan kemudian proyek juga mempunyai batas nilai investasi sekitar 500 miliar, walaupun ada proyek-proyek di bawah itu yang dianggap strategis dan juga masuk di dalam PSN ini. Nah, selanjutnya dari proyek ini, dari 245, 89 direkomendasikan sebagai PSN baru, dan PSN baru itu sebesar 1.422 triliun, yang terdiri dari 56 proyek merupakan program usulan baru, 10 proyek merupakan proyek perluasan, dan 15 proyek dikelompokkan dalam program baru, dan 8 proyek ketenaga listrikan. Di dalam perinciannya ada 15 proyek terkait dengan jalan dan jembatan, nanti dijelaskan Bapak Menteri Pekerjaan Umum, PUPR, 5 proyek bandara, 5,66 triliun, 5 proyek kawasan industri, sebesar 327,2 triliun, 13 proyek bendungan dan irigasi, nanti juga dijelaskan Pak Menteri PUPR, 21,8 triliun, 1 proyek tanggul laut, 5,68 triliun, 1 program dan 2 proyek smelter, kemudian 1 proyek penyediaan lahan, yaitu lahan gambut, lahan pangan yang berada di Kalimantan Tengah, dan ini sedang dipersiapkan juga. Kemudian 5 proyek pelabuhan, 6 proyek kereta api, 13 proyek kawasan perbatasan, 13 proyek energi, 6 proyek air bersih, 1 proyek pengelolaan sampah,
dan 3 proyek pengembangan teknologi termasuk teknologi drone, 7,17 triliun. Tadi proyek yang diusulkan adalah 245, yang direkomendasikan 89. Nah, selanjutnya beberapa proyek arahan Bapak Presiden itu tersebar di beberapa wilayah, antara lain di Sumatera ada 7 proyek senilai 117 triliun, di Jawa ada 25 proyek senilai 462 triliun, Kalimantan 17 proyek 144 triliun, kemudian Sulawesi ada 8 proyek 208 triliun, kemudian Bali dan Nusa Tenggara ada 12 proyek 28 triliun, secara nasional ada 11 proyek 351 triliun, dan juga Maluku Papua 111 triliun. Nah, dari data yang didapatkan oleh Kementerian PUPR, bahwa rule of thumb ataupun multiplier effect dari setiap 1 triliun proyek itu bisa mempekerjakan 14.000 tenaga kerja, baik direct maupun indirect. Jadi ini adalah proyek yang sifatnya adalah proyek ataupun pembangunan. Jadi kalau kita lihat bahwa proyek ini dalam periode 2020 sampai dengan 2024 ini ditargetkan bisa menyerap tenaga kerja setiap tahunnya sekitar 4 juta, atau selama proyek itu berjalan agregatnya bisa mencapai 19 juta orang yang bekerja dalam proyek di dalam 5 tahun ini. Nah, oleh karena itu arahan Bapak Presiden bahwa proyek-proyek tersebut diharapkan ada nilai tambah terhadap penghematan devisa, menghasilkan ekspor, maupun untuk penciptaan lapangan pekerjaan baru. Nah, beberapa proyek yang di-highlight, satu misalnya terkait dengan pengembangan kilang di Balongan, ini finalisasi dengan investor dari Taiwan, di mana akan dibuat refinery yang terintegrasi dengan petrokimia, besarnya diharapkan mencapai 12 miliar US dollar, dan penghematan devisa yang dihasilkan diharapkan juga sekitar sebesar 12 miliar US dollar. Demikian pula disampaikan terkait dengan pengembangan smelter di kawasan-kawasan Weda Bay, Morowali, Konawe, yang sampai saat sekarang beberapa proyek sudah berjalan, dan tentunya ini akan terus dijalankan, dan itu potensi pencapaian devisa dalam waktu 1-2 tahun ke depan itu bisa meningkat dari sekitar 6 billion menjadi 9 sampai 10 miliar US dollar, dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di kawasan itu cukup besar, seperti di kawasan Morowali mencapai sekitar 40.000 tenaga kerja, sedangkan di kawasan Konawe misalnya sekitar 11.000 tenaga kerja. Demikian pula pengembangan kawasan industri di Brebes, diharapkan ini bisa membuat kawasan ini menarik untuk relokasi dari negara-negara Jepang, Korea, ataupun Amerika, terutama mereka yang akan mengambil untuk merelokasi value chain industrinya ke daerah-daerah termasuk di Indonesia. Kemudian juga terkait dengan pengembangan kawasan untuk menghasilkan padi baru, di mana kawasan atau food estate itu didorong di wilayah Kalimantan Tengah. Nanti Bapak Menteri PUPR akan menjelaskan potensi yang ada 164.598 hektar yang didorong dan selama ini sudah menjadi lahan produksi ada 85.456 hektar, dan tentu akan ada proyek intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga kita punya potensi food estate yang baru. Kemudian terkait dengan program kereta cepat Jakarta-Bandung, arahan Bapak Presiden, kereta cepat ini dilanjutkan, artinya perencanaannya dari Jakarta-Bandung, Bandung-Surabaya, sehingga tentu nanti akan ditindaklanjuti oleh Pak Menteri BUMN. Mungkin selanjutnya Pak Menteri PUPR bisa menambahkan. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Menko Perekonomian, rekan-rekan jurnalis yang saya hormati. Ini baru pertama kali ketemu. Selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian. Yang pertama tentang PSN 5 destinasi super prioritas wisata, yaitu di Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang di Sulawesi Utara. Progresnya, jadi intinya Bapak sekalian, bahwa di Kementerian PUPR, walaupun dihemat sebesar 44 triliun dari DIPA 120 triliun tahun 2019 ini, tidak ada kegiatan yang dibatalkan. Yang 44 triliun yang ditunda itu akan menjadi prioritas tahun 2021 yang sudah dialokasikan anggarannya oleh Ibu Menteri Keuangan. Kembali ke 5 destinasi wisata tadi, di tahun 2020 ini dialokasikan anggaran 6,4 triliun untuk 5 destinasi wisata. Dan ini tidak termasuk yang dihemat, karena ini menjadi prioritas dengan harapan bahwa setelah pandemi ini menjadi yang paling cepat bisa rebound. Dari 6,4 triliun itu, 5,1 triliun sudah ditandatangani kontraknya. Dan sudah ada yang dimulai pekerjaannya, ada yang baru akan mulai pada minggu ini setelah Lebaran ini. Nah, itu yang contohnya misalnya di Danau Toba, kegiatannya adalah penataan Pantai Parapat, kemudian penataan kawasan Butaraja Sialaga di Samosir, dan termasuk yang lain-lain. Ini kegiatan yang kawasan. Belum termasuk yang jalan-jalan, perbaikan jalan, pelebaran jalan, kemudian gapura, kemudian pasar, dan lain-lainnya. Kemudian di Borobudur, itu ada kegiatan jalan akses utama dan gerbang Kelangon. Jadi akses ke Borobudur ada beberapa gerbang dari Sentul, yang dari Nia, dari Wates, Kulon Progo, dari Jalan Magelang, dan dari Purworejo. Jadi itu ada beberapa gerbang yang akan dibangun untuk menghantarkan para turis menuju ke kawasan Borobudur tersebut. Jadi ada jalan akses utama dan gerbang-gerbang yang sudah di dalam kontrak tahun ini. Di Mandalika, tugas kami utamanya adalah menyiapkan jalan akses dari Bandara Internasional Lombok, BIL, ke Mandalika sepanjang sekitar 17 km. Ini sudah selesai lelangnya, 3 paket, dan akan segera dimulai pekerjaannya 2020 ini, sehingga nanti 2021 sudah akan bisa selesai. Termasuk di sini adalah perbaikan kawasan pantai Berupuk di Mandalika. Labuan Bajo, semua kegiatan sudah terkontrak, misalnya terusan dari Bukit Maringin, kemudian di Jalan Soekarno-Hatta bawah maupun atas untuk dilebarkan, kemudian di Gua Cermin. Kemudian di Manado, Bitung, Likupang, sudah ada kegiatan, diantaranya adalah penataan kawasan Pantai Malalayang di Manado, yang biasa dipakai untuk kuliner di Manado. Itu adalah di kawasan 5 destinasi wisata. Kemudian untuk progres pembangunan jalan tol. Nah, PU ini, investasi jalan tol ini ada sekitar 395 triliun. Progresnya, saudara sekalian, untuk pada bulan Juni ini yang bisa diresmikan, pertama adalah Banda Aceh Sigli, seksi 4, sepanjang 14 km. Itu bisa, sekarang sedang uji layak fungsi untuk bisa diresmikan pengoperasiannya. Kemudian Pekanbaru Dumai, 131 km, bagian dari Trans Sumatera, Toll Road, itu juga akan siap. Sekarang sedang proses uji layak fungsinya. Dan Manado Kauditan di
bagian dari ruas Manado Bitung 21 km. Balikpapan Samarinda seksi 1 dan 5 sepanjang 33 km juga siap. Kemudian yang mungkin sampai akhir tahun nanti Veterani Makassar yang baru saja kita selesaikan topping off-nya, kemudian Cibitung Cilincing di Jor, dan juga Krian, Legundi, Bundermanyar di Jawa Timur. Itu yang bisa diresmikan. Sedangkan yang sudah dilakukan market sounding untuk investasi baru ada 10 ruas. Yang pertama, rencana ruas tol Solo Jogja, jadi Kulon Progo Jogja Solo sepanjang 76 km. Ini sudah proses lelang sudah mulai, dan tanggal 4 Juni nanti akan proses pemasukan penawarannya. Mudah-mudahan sekitar September Oktober kalau bisa kita mulai konstruksinya atau melalui dengan pasti dengan pembebasan lahan. Kemudian Cigatas, ini juga akan mulai PQ-nya. 9 paket lainnya, 9 ruas lainnya akan dimulai prakualifikasinya pada bulan ini juga. Jadi termasuk di sini ada Cigatas, kemudian akses Patimban, Bogor Serpong, Sentul Selatan, Karawang Barat, Pelabuhan Semarang, Semanan Balaraja, Cikunir Karawaci, Cikunir Ulu Jami, dan multi-lane free flow sistem pembayaran NIR Sentul. Ini yang tol, Bapak sekalian. Yang ketiga adalah tentang bendungan. Tahun ini, ya, kami tahun 2015 sampai 2016 targetnya 65 bendungan. Sudah diselesaikan sekitar 60, sehingga tahun ini kita 5 akan kita mulai, termasuk, dan ini sudah dimulai, sudah itu di Bendungan Tiu Sultuk di NTB, Bendungan Jeragung di Jawa Tengah, Bendungan Ameroro di Sulteng, Bendungan Paku Semoy di Kalimantan Timur, dan Bendungan Budong-Budong di Gorontalo. Ini semua sedang ada yang dalam proses lelang, ada yang sudah dalam konstruksi. Dan rehabilitasi irigasi, kami laporkan tadi kepada Bapak Presiden, kami baru saja Direktur Jenderal Sumber Daya Air menandatangani 9 kontrak rehabilitasi jaringan irigasi besar, yaitu di daerah irigasi Rentang, Indramayu, seluas 88.000 hektar, dengan anggaran total 3,1 triliun rupiah. Kami sudah kumpulkan dan kami mengarahkan bahwa untuk bulan Juni-Juli ini agar segera dimulai pekerjaannya, namun mengutamakan dengan tenaga kerja lebih dulu, jangan pakai alat berat lebih dulu untuk menyiapkan, untuk menambah lapangan pekerjaan yang sekarang sedang dibutuhkan. Jadi walaupun itu irigasi besar, sekunder, primer, kita sebisanya menggunakan tenaga manusia untuk bisa membuka lapangan kerja di Indramayu yang memang padat penduduk. Ini semua dari loan, ini sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, kita ada standing loan yang harus kita percepat pemanfaatannya. Demikian juga ada rehabilitasi daerah irigasi Selinga di Purbalingga, Jawa Tengah Selatan. Secara bendungnya sudah lama, jadi airnya bagus, sawahnya ada, petaninya juga pasti ada di Jawa, aksesibilitasnya bagus, namun belum ada irigasinya. Ini sudah kita mulai bangun sejak 3 tahun yang lalu, dan tahun ini adalah tahun terakhir, seluas 3.000 hektar. Totalnya ada sekitar 6.000 hektar. Nah, yang ini akan kita selesaikan 3.000 hektar pada tahun 2020 ini. Yang terakhir tadi kami laporkan juga seperti yang disampaikan oleh Bapak Menko, yaitu tentang kesiapan pembukaan food estate di Kalimantan Tengah. Kebetulan kami dulu sebagai deputi operasi di proyek lahan gambut 1 juta hektar di Kuala Kapuas. Di sana ada 164.000 hektar lahan sawah yang sekarang sudah jadi sawah. Bukan berupa gambut, tapi itu adalah materialnya atau batuannya atau tanahnya adalah tanah aluvia di pinggir Sungai Barito.
di semua 164.000 hektar. Yang sekarang sudah ditanami tahunan 85.000 hektar. Yang sisanya 75.000 mungkin sekarang sudah menyemak, sehingga nanti tinggal clearing, bukan cetak sawah lagi. Kami, secara Bapak Presiden, mungkin akan dilakukan dengan pola investasi, yaitu bersama dengan Kementerian BUMN. Kami sudah berkoordinasi terus, nanti pemerintah hanya menyiapkan prasarananya. Karena ini prasarananya tidak hanya dari Sungai Barito atau Sungai Kapuas, tapi juga sudah dapat dilalui dengan jalan darat, jadi lebih murah ya, ke arah irigasi tersebut. Kami nanti akan, pemerintah hanya memperbaiki saluran-saluran irigasi, baik sekunder maupun primernya. Dan kami BUMN yang bersama pertanian, teknologi olah tanamnya, sehingga bisa menghasilkan produksi yang lebih baik. Saya kira itu Bapak Menko Perekonomian yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri PUPR. Kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Menko dan Pak Menteri PUPR penjelasannya. Ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh teman-teman media, Pak. Selamat siang Pak Menko dan Pak Menteri PUPR. Nama saya Bayu dari Harian Jawa Pos, mewakili teman-teman wartawan di Istana menyampaikan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Ada beberapa pertanyaan yang hendak diajukan Pak. Yang pertama, tadi di antara 245 PSN baru yang disebutkan Presiden, mana saja apakah sudah dipastikan Pak berapa yang sudah disetujui dan menjadi rekomendasi, dan berapa banyak yang disisihkan begitu, dan untuk pelaksanaannya berapa banyak yang secara keseluruhan dilaksanakan tahun ini maupun sampai 5 tahun ke depan, dan apakah di antara itu ada yang dipastikan mungkin reschedule begitu Pak. Berikutnya mengenai investasi Pak, apakah ada perubahan dalam komitmen investasi di program-program strategis nasional itu, dan apakah ada potensi pembengkakan dari budget untuk pembangunannya? Bila ada, mana saja yang paling besar penambahan budgetnya Pak? Dan berikutnya soal skala prioritas Pak, di antara PSN infrastruktur tadi, untuk skala prioritasnya yang akan dikerjakan itu berarti berapa proyek Pak dan berapa nilainya? Lalu untuk sertifikat tanah Pak, sebagaimana yang disebutkan Presiden tadi, apakah teknis penyelesaian dan pembagian sertifikat nanti akan seperti sebelumnya, yaitu masyarakat diacarakan begitu, atau mungkin ada metode lain untuk pembagian sertifikat tanah itu? Berikutnya untuk PSN yang disebutkan dalam Perpres 56 tahun 2018 ini, mana saja yang akhirnya diputuskan untuk dihentikan karena mungkin kendala di lapangan sebagaimana yang disebutkan Presiden tadi Pak, seperti masalah lahan. Lalu untuk Perpres nomor 66 tahun 2020 tentang pengadaan tanah, pendanaan pengadaan tanah Pak, ini mungkin bisa dielaborasi lagi Pak, secara khusus alasan pemerintah menerbitkan Perpres itu seperti apa Pak? Lalu yang berikutnya, potensi pekerja sekitar 19 juta untuk keseluruhan proyek. Dan tadi Pak Basuki juga mengatakan ada salah satu bendungan yang akan diutamakan untuk
pekerja dulu dibandingkan alat-alat berat. Nah, apakah memang sudah dipetakan proyek mana saja yang akan dipadat karyakan untuk tahun ini, Pak? Dan yang terakhir, apakah tadi juga ada pembicaraan mengenai kelanjutan untuk perencanaan ibu kota baru? Terima kasih, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Mas Bayu. Jadi dari 245 proyek baru yang memenuhi kriteria sebanyak 89 proyek. Dengan demikian 156 proyek belum direkomendasikan karena itu masih membutuhkan dukungan dari Kementerian Teknis, kemudian perlu kelengkapan administrasi dan perlu untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, di mana Bapak Presiden mengharapkan bahwa ada dampak terhadap masyarakat, terhadap pertumbuhan ekonomi, juga terdapat terkait dengan pengembangan sosial ekonomi. Kemudian proyek itu yang 89 itu akan menjadi PSN baru, Pak. Jadi yang 2020-2024, yang proyeknya yang terkait dengan jalan jembatan, bandar udara, kawasan industri, termasuk kawasan industri di Brebes, bendungan dan irigasi, tanggul laut, program lahan untuk sawah, kemudian terkait dengan 3 proyek drone, di mana 3 proyek yang terkait dengan pengembangan drone itu sebagai pengganti proyek yang dikeluarkan, yaitu antara lain R80 dan N245, sehingga dialihkan menjadi teknologi drone yang dianggap lebih cocok dengan situasi saat sekarang, dan pengembangannya sudah dimulai oleh PT DI, dan juga pengembangan katalis merah putih yang terkait dengan proyek untuk pengembangan biofuel berbasis bahan bakar nabati dan minyak sawit, dan juga ada pengembangan terkait dengan garam. Jadi itu proyek-proyek yang dilanjutkan di dalam proyek 89. Terkait dengan investasi, beberapa investasi di pengembangan smelter misalnya, itu ada penundaan akibat daripada COVID, sehingga tentu ada yang tertunda 4-6 bulan, ada yang tertunda sampai 1 tahun. Nah, tentunya terhadap proyek-proyek ini yang diharapkan ke proyek tersebut bisa diselesaikan di periode 2020 dan 2024. Kalau untuk proyek terkait oil and gas, kita berharap bahwa konstruksinya sudah dimulai sebelum tahun 2024. Nah, kemudian juga ada tadi dilaporkan oleh Menteri BUMN terkait dengan proyek kereta cepat, itu juga terjadi budget overrun dan ada keterlambatan sebesar 1 tahun. Oleh karena itu arahan Bapak Presiden agar lebih ekonomis untuk didorong kelanjutan proyek, tidak hanya berhenti di Bandung, tetapi terus sampai Surabaya, dan diusulkan agar konsorsium bisa ditambah oleh konsorsium dari Jepang. Kemudian terkait dengan sertifikasi nanti akan diagendakan oleh Menteri ATR terkait dengan proses kelanjutannya. Kemudian untuk terkait dengan PSN dan juga pengadaan lahan, tentu lahan ini diperlukan untuk dalam berbagai kegiatan, dan utamanya di sektor infrastruktur. Nanti Bapak Menteri PUPera bisa menambahkan. Dan terkait dengan penyerapan tenaga kerja, tentu bervariasi satu proyek dengan proyek yang lain. Yang kami tadi sampaikan adalah rule of thumb. Seperti contoh di proyek nikel misalnya, mempekerjakan di Konawe bisa di Morowali sampai 40.000, di Konawe sampai 11.000, di WDB apabila selesai
total proyeknya juga bisa mempekerjakan 30.000. Jadi itu tergantung klaster. Dan juga demikian pula dalam program-program untuk infrastruktur di power plant ataupun di pembangunan jalan tol yang juga akan didorong oleh Menteri PUPR dalam bentuk diawali dengan program padat karya. Kemudian selanjutnya juga Bapak Presiden tadi berharap agar bisa juga direncanakan yang disebut sebagai super hub, yaitu super hub itu adalah kegiatan ekonomi yang terkait dengan hub transportasi udara, pelabuhan, ekonomi, turisme, sehingga itu akan menjadi sentra pertumbuhan baru. Nah, itu yang diusulkan adalah di Kalimantan Timur, studinya Kalimantan Timur, Bali, atau Manado. Jadi tentu yang terkait tadi dengan ibu kota akan dibahas dalam undang-undang tersendiri. Jadi nanti tentu ini tidak menjadi bahasan yang dibahas secara terpisah. Demikian, silakan Pak Menteri PUPR untuk menambahkan. Terima kasih Pak Menko. Saudara sekalian, tadi pertanyaan tentang penciptaan lapangan kerja. Jadi untuk Kementerian PUPR, penciptaan lapangan kerja pertama memang kita mendesain proyek padat karya dengan anggaran sebesar 11,6 triliun. 11,6 triliun itu kita kerjakan melalui pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi, kemudian untuk pengendalian banjir, dan untuk drainase baik di perkotaan maupun pedesaan, untuk infrastruktur pedesaan, untuk PAMSIMAS, jadi air minum berbasis masyarakat dan sanitasi berbasis masyarakat. Ini sudah kita desain semua dan sekarang sudah ada pekerjaan di lapangan. Di lapangan sudah berjalan dengan total penyerapan pekerja yang kami hitung sekitar 595.000 orang. Lama bekerja antara 30 sampai 100 hari per orang. Khusus padat karya tunai, yang PDT itu padat karya tunai. Kemudian kami juga meng-create lagi pekerjaan-pekerjaan yang reguler, seperti di bendungan, kemudian di jalan raya, kemudian di tadi rehabilitasi irigasi, yang di Rentang tadi bukan bendungan tapi jaringan irigasi besar, karena itu irigasi primer. Tapi kami minta untuk sementara 1-2 bulan ke depan ini pakai tenaga manusia dulu. Walaupun nanti agak mundur penyelesaiannya, nggak apa-apa, tapi itu untuk tenaga manusia dulu. Itu ada di 2.865 lokasi. Jadi tidak hanya irigasi saja, tapi di semua sektor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi selain padat karya yang 11,6 tadi, kami meng-create di 2.865 lokasi yang kita hitung menyerap sekitar 78.000 orang lagi. Jadi itu tambahannya. Ya, mungkin nanti akan agak sedikit terlambat, tapi nggak apa-apa. Kita bisa menciptakan. Jadi nanti selain 595.000 orang padat karya, ada tambahan lagi 78.000 orang pekerja dari pekerjaan infrastruktur di Kementerian PUPR. Saya kira itu Pak Menko, tambahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri PUPR. Mas Bayu, tadi ada pertanyaan Perpres 66, itu diharapkan ini adalah untuk percepatan pengadaan tanah, baik dilakukan melalui pembayaran langsung ataupun melalui Elman ataupun oleh BUJT. Jadi ini adalah untuk mempercepat proyek, karena biasanya kendala dari proyek berdasarkan pengalaman adalah pengadaan lahan. Demikian Mas Bayu. Pak Menko, mungkin ini penegasan kembali Pak mengenai tadi yang Bapak sampaikan barusan soal kereta cepat Jakarta-Bandung Pak, yang tadi disebutkan akan menyambung sampai Surabaya. Apakah itu sudah diputuskan secara resmi menjadi
proyek baru atau baru sekedar rekomendasi yang masih akan dirumuskan, Pak? Dan apakah sudah ada perkiraan nilai investasinya? Dan apakah Ini akan dikaji, Pak, oleh Menteri BUMN akan dikaji, baik itu mengenai anggota konsorsium, juga mengenai rutenya, Pak, dan total proyeknya. Jadi ini berarti proyek kereta cepat untuk Jakarta Surabaya apakah akan dibatalkan, Pak? Dengan dibatalkan atau mungkin diteruskan? Diintegrasikan. Diintegrasikan. Baik. Terima kasih Pak Menko dan Pak Menteri PUPR. Terima kasih Mas Bayu. Dan teman-teman wartawan. Pak Menteri PUPR, izin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih.